Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudya Puspa. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya guidance. Kata dari guidance yang memiliki arti yaitu menuntun, membimbing, membantu. Sedangkan Michelson mengatakan bahwa bimbingan itu adalah sebagai pendidikan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Sedangkan Miller mengatakan bahwa bimbingan itu adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Jadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar memahami potensi diri. Yang kedua yaitu konseling. Konseling juga berasal dari kata bahasa Inggris yaitu konseling yang artinya nasihat atau anjuran. Nata Jiwa berpendapat bahwa konseling adalah bagian dari bimbingan, yaitu hubungan timbal balik antara dua orang di mana satu individu berusaha untuk mencapai pemahaman tentang dirinya dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya sekarang ataupun nanti. Sedangkan Martensen mengatakan bahwa konseling adalah hubungan antar pribadi dengan dua orang untuk membantu dalam meningkatkan dan menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Jadi, konseling adalah hubungan untuk menemukan jalan keluar dengan tatap muka secara langsung antara konselor dengan konseli secara sadar dan atas kemauan konseli sendiri. Jadi, bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli secara langsung dalam rangka untuk membantu konseli mengembangkan potensi yang dimilikinya atau menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Tujuan umum dalam bimbingan konseling yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN di tahun 2003, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian, tujuan khusus dari bimbingan konseling yaitu mengatasi kesulitan dalam belajar, mengatasi kebiasaan yang tidak baik saat belajar, mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran, mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan. Jadi di sini bimbingan konseling juga bertujuan untuk dapat membantu siswa memilih pekerjaan apa yang cocok untuk mereka sesuai dengan kemampuan dan skill yang mereka miliki. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan masalah sosial emosional. Di sini sosial emosional itu bagaimana siswa dapat berinteraksi dengan masyarakat luar seperti guru, teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan di rumah mereka. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, nama saya Betty Ginting. Saya akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, dan yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Maksudnya adalah memahami siswa untuk pengembangan diri. Pemahaman ini sangat dibutuhkan oleh guru, orang tua, dan murid itu sendiri. Nah, pemahaman ini dibutuhkan untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri siswa itu, potensi apa yang dia punya. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini adalah suatu upaya yang untuk mencegah hal-hal negatif yang akan dilakukan oleh siswa, yang akan berdampak buruk terhadap diri mereka, seperti cabut dari sekolah,
Nah, jika mereka cabut dari sekolah, maka tentunya mereka tidak akan mendapatkan pelajaran yang nanti akan berguna untuk diri mereka. Yang ketiga ialah pengentasan. Pengentasan maksudnya adalah mengentaskan atau membebaskan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa ataupun situasi yang tidak mereka sukai. Misalnya, siswa ada masalah di dalam bullying. Nah, jadi guru bimbingan konseling ini akan membantu murid itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau untuk keluar daripada masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan ini maksudnya adalah potensi apa atau bakat apa yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, guru akan membantu mengembangkan apa yang mereka miliki supaya dapat mereka gunakan di kemudian hari nanti yang bisa berpengaruh pada masa depan mereka yang lebih baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Jadi yang dimaksud dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah hal-hal yang dapat dijadikan pegangan dalam proses bimbingan dan penyuluhan. Prinsip-prinsip tersebut berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan dan bimbingan. Prinsip-prinsip bimbingan konseling yang pertama berkenaan dengan sasaran pelayanan, yaitu bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, agama, ras, suku, dan status sosial ekonomi. Kemudian bimbingan konseling juga memberikan perhatian khusus kepada perbedaan individualis. Dan bimbingan konseling juga berurusan dengan pribadi serta tingkah laku individual yang unik dan dinamis. Kedua, prinsip-prinsip bimbingan konseling berkenaan dengan masalah individu. Layanan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas berkenaan dengan pengaruh kondisi fisik dan mental individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, ataupun lingkungan sekitar lainnya. Yang ketiga, prinsip-prinsip bimbingan konseling berkenaan dengan program pelayanan, yaitu bimbingan konseling merupakan integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Kemudian, bimbingan konseling juga dilakukan secara fleksibel dan dilakukan secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip bimbingan konseling berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian, permasalahan suatu individu harus ditangani oleh tenaga ahli yang relevan dengan permasalahan tersebut. Pada hakikatnya, bimbingan konseling dapat dipahami sebagai upaya memberikan informasi yang sesuai kepada objek bimbingan. Kemudian, bimbingan konseling juga dilakukan untuk menuntun atau mengarahkan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, bimbingan konseling dilakukan oleh satu orang kepada satu orang atau lebih dengan cara tatap muka langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.